bagi adik-adik yang dipimpin oleh Kakak Putri. Silakan. Oke, semuanya adik-adik kita satu dalam doa ya. Katakan tutup mata, kita berdoa. Bapak Yahweh Elohim dan Tuhan Yesus Hamasiah, terima kasih Bapak, kami ucap syukur atas kebaikan-Mu Bapak dan kehidupan kami Bapak. Kami ucap syukur juga Engkau telah mengumpulkan kami semua pada hari ini dalam keadaan baik dan tidak kekurangan suatu apapun. Tuhan, kami mau beribadah, Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya agar berjalan dengan baik dan lancar. Semuanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah kami ucap syukur, haleluya, amin. Oke adik-adik, siapa yang siap memuji Tuhan? Meskipun kita di rumah aja, tapi kita semua tetap bangkit berdiri karena kita mau menyenangkan hati Tuhan ya adik-adik. Ayo, let's go. Sampai terbenamnya
adik-adik. Puji Tuhan, kita boleh bertemu lagi siang hari ini. Saya percaya semuanya kita dalam keadaan yang baik-baik, semuanya sehat. Amin. Haleluya. Adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Nah, kalau sudah siap mendengarkan firman Tuhan, siapkan hati. Mari kita sebelum memulainya, kita berdoa. Maha besar Engkau Yahweh Sebaot Besem Yeshua Hamashiach. Kudus, kudus, kuduslah namamu yang ajaib, yang perkasa, yang luar biasa. Terima kasih kami mengucap syukur Bapa Yahweh di dalam nama Tuhan Yeshua Hamashiach. Saat ini kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Engkau mengurapi hamba yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa. Biar setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba itu adalah perkataan firman Tuhan yang memberkati. Engkau juga memberkati adik-adik kami yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap mereka diberikan pengertian sehingga mereka boleh mengerti dan menjadi berkat sehingga boleh disaksikan bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yeshua Hamashiach kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Adik-adik, luar biasa ya, dengan sukacita kita boleh bertemu lagi siang ini dalam perlindungan Bapa Yahweh. Adik-adik, siapa yang kemarin hari Sabat lalu ikut ibadah live streaming? Siapa yang sudah mendengarkan cerita Sabat lalu? Nah, di cerita hari Sabat yang lalu yang sudah disampaikan oleh Kak Putri, itu ada hubungannya dengan hari ini. Nah, cerita Kak Putri waktu itu tentang kematian Yeshua ya. Jadi Yeshua yang sudah disalibkan, sudah mati dan sudah dikuburkan. Dan hari ini adalah hari yang mau diceritakan adalah hari kebangkitan Yeshua. Jadi setelah dia disalibkan, mati dan dikuburkan, dan hari ini ceritanya tentang kebangkitan Yeshua. Nah, adik-adik, cerita tentang kebangkitan Yeshua ini adik-adik boleh baca di firman Tuhan yang ada di Lukas 23 ayat 55 dan 56 dan Lukas 24 ayat 1 sampai 12 dan ayat 36 sampai 49. Nah, sudah catat belum? Nah, yang sudah catat dengar ulang ya. Lukas 23 ayat 55 dan 56 dan Lukas 24 ayat 1 sampai 12 dan ayat 36 sampai 49. Yang sudah ada catat? Good, ya. Oke, nanti baca ya adik-adik ya. Ya, hari ini kita dengarkan ceritanya ya. Dulu pasti sudah pernah dengar, tapi nggak apa-apa kita diingatin lagi biar semakin tahu gitu loh cerita tentang kebangkitan Yeshua. Nah, adik-adik, di hari pertama Rison itu ada 3 ibu-ibu, 3 emak-emak, 3 tante-tante, yaitu Tante Maria Magdalena, Tante Yohana, dan Tante Maria ibunya Yakobus. Nah, 3 tante ini pagi-pagi benar, masih subuh-subuh di hari Minggu, di hari Rison, yaitu hari pertama di minggu itu ya. Pagi-pagi mereka datang ke kuburan. Mau ngapain adik-adik? Pagi-pagi kok ke kuburan? Pagi-pagi kok mau ngapain? Masih gelap-gelap gitu. Nah, mereka mungkin sudah kebiasaan ya adik-adik. Tapi pada waktu itu mereka datang untuk membawa rempah-rempah yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Jadi kan pada waktu hari Sabat kan mereka tidak boleh melakukan apa-apa. Di waktu hari Sabat kan tidak ada kegiatan apa-apa. Jadi rempah-rempah itu sudah dipersiapkan di waktu sebelum Sabat itu ya, sebelum pada waktu pagi-pagi itu, bukan dadakan bikinnya. Mereka sudah mempersiapkan sebelumnya. Nah, di waktu perjalanan mereka menuju ke kuburan, mereka tuh kan masih sedih adik-adik. Oh, sedih gimana sih adik-adik? Kalau baru ditinggal, baru pergi, Yeshua tuh baru mati. Terus di perjalanan mereka menuju ke kubur itu mereka sedih loh adik-adik.
Mereka sedih. Terus mereka juga berpikir, nanti sampai dikubur kita bagaimana caranya ya kita untuk membuka kubur itu. Kuburnya itu kan besar. Kuburnya itu kan batu ya adik-adik. Bukan seperti yang kubur yang ada seperti biasanya di kita di Indonesia ini. Kubur dimasukin di tanah, digali dalam gitu ya. Nah kalau di waktu Yeshua enggak. Yeshua itu kuburnya di dalam masuk ke dalam batu. Jadi ada dalam batu Yesus yang sudah dibungkus dengan kain linen putih, terus ditutup lagi dengan batu. Jadi pintunya batu ya. Nah mereka berpikir bagaimana caranya untuk membuka batu itu ya, karena batunya besar gitu. Nah adik-adik, waktu mereka sampai di depan pintu kubur itu, mereka dikejutkan dengan ada dua sosok. Ada dua orang berpakaian putih bersih, mengkilat, bersinar. Dan mereka tuh kaget. Tante-tante ini kaget dan takut gitu. Ada siapa ini? Di depan mereka tiba-tiba nongol gitu. Dua orang berpakaian putih, bersinar, mengkilat gitu berarti ya. Bayangin adik-adik ya, putih, gelap, gulita, subuh gitu. Tiba-tiba di kuburan ada orang dua gak dikenal gitu. Adik-adik tahu nggak itu siapa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak itu siapa? Itu adalah malaikat adik-adik. Itu adalah malaikat utusan Bapa Yahweh. Kenapa ada malaikat itu diutus oleh Bapa Yahweh? Malaikat itu datang untuk menyampaikan sesuatu gitu. Jadi tapi mereka waktu itu takut loh, adik-adik takut gitu. Karena nggak kenal. Nah, tiba-tiba malaikat itu berdiri di depan mereka. Dan mereka berkata, "Mengapa kamu mencari dia?" Dia itu maksudnya Yeshua. Malaikat bilang begitu. "Hei, kenapa kamu mencari Yeshua? Mencari dia yang hidup di antara yang mati." Nah kan, di sana kan banyak yang, ya, bukan hanya Yeshua kan yang dikubur. Ada yang lain-lain. "Hei, itu kamu mencari siapa? Dia sudah hidup di antara yang mati. Dia sudah nggak ada di sini lagi." Itu kata malaikat. "Kenapa kamu mencari dia? Dia itu sudah bangkit. Dia itu sudah bangkit dari antara orang mati." Nah, kata malaikat, "Apa kamu lupa bahwa Yeshua pernah bercerita di Galilea bahwa aku akan diserahkan ke tangan orang berdosa dan disalibkan dan mati dan bangkit pada hari yang ketiga." Nah, itu malaikat ingatin gitu. Apa kamu lupa? Waktu itu Yeshua kan sudah pernah bilang di Galilea bahwa aku akan diserahkan oleh ke tangan orang berdosa, dan aku disalibkan, aku mati, dan aku akan dibangkitkan. Aku bangkit pada hari yang ketiga. Itu diingatin oleh malaikat. Malaikat ingetin ke tante-tante tadi itu gitu loh. Tiba-tiba mereka ingat. Oh iya, mereka ingat bahwa Yeshua pernah berkata begitu. Dan hari ini, di minggu ini, di hari Minggu, di subuh ini, Yeshua genap 3 hari. Udah hari yang ketiga Yeshua mati. Jadi Yeshua mati kan, jadi hitungannya kan waktu dari perhitungan waktu dari jam 6 ke jam 6. Petang ke petang ya. Jadi jam 6 Yeshua waktu itu kan, waktu mau masuk Sabat, Yeshua sudah mati. Makanya cepat-cepat diturunin, karena nggak boleh melakukan apa-apa di hari Sabat gitu kan. Jadi sebelum Sabat cepat-cepat turun. Nah, pada waktu hari pagi-pagi subuh itu mereka ingat, oh iya, hari ini udah hari yang ketiga Yeshua mati gitu loh. Iya, sudah hari yang ketiga sejak kematian Yeshua. Nah, makanya kuburnya mereka lihat sudah kosong adik-adik. Sudah kosong, sudah tidak ada apa-apa lagi. Tinggal ada kain linen yang waktu bungkusnya Yeshua. Jadi mereka lihat, oh iya, kuburnya sudah kosong, tinggal ada kainnya.
yang waktu bungkus Yesua. Wah, adik-adik mereka senang sekali. Mereka suka cita adik-adik. Mereka senang. Walaupun tadi sempat takut ya, sempat sedih. Memang ada rasa ketakutan. Nah, waktu dikasih tahu gitu mereka senang sekali. Wah, suka cita, mereka senang, mereka bersyukur banget gitu loh. Mereka dengan saking senangnya, bersuka cita mereka pulang. Untuk apa adik-adik? Mereka pulang untuk menyampaikan kepada murid-murid Yesua bahwa Yesua itu sudah bangkit gitu loh. Mereka datang, mereka berlari-lari gitu. Gimana sih adik-adik kalau senang? Wah, udah senang, pokoknya udah lupa deh semuanya gitu ya. Mereka pengen cepat-cepat sampaikan kepada murid-murid Yesua gitu. Mereka sudah kembali lagi ke Yerusalem untuk ngasih tahu gitu kalau Yesua itu sudah bangkit gitu. Mereka dibilang tadi itu mereka nggak boleh sedih lagi gitu ya. Jadi tidak perlu ada kesedihan lagi. Mereka ceritakan pertemuan mereka kepada murid-muridnya. Mereka ceritakan lagi bagaimana apa yang disampaikan oleh oleh malaikat tadi adik-adik. Nah, adik-adik waktu disampaikan gitu, waktu mereka ceritakan ke murid-muridnya Yesua, mereka nggak percaya gitu loh. Mereka pasti ada-ada aja gitu kali ya kalau ceritanya gitu. Nggak mungkin gitu loh. Tapi di antara murid-muridnya ada satu yang dia langsung bergegas, cepat-cepat pengen melihat kebenaran ini. Si Om Petrus tuh cepat-cepat dia datang ke kuburan, dia lari, dia mau pingin saksikan benar nggak ya? Benar, dia datang adik-adik. Petrus saksikan sendiri bahwa dia melihat bahwa kain linennya yang putih yang dibungkus dengan membungkus Yesua itu benar-benar tinggal kain aja, benar-benar sudah nggak ada Yesuanya. Wah, dia senang adik-adik. Dia ceritakan lagi kepada teman-temannya, kepada murid-murid Yesua yang lainnya. Nah, adik-adik mereka ceritakan. Nah, sambil mereka ceritakan itu di malam hari itu, mereka ya dengan rasa yang ketakutan juga gitu adik-adik ya. Mereka takutnya kenapa adik-adik? Mereka tutup pintunya. Mereka takut kalau nanti ada imam-imam kepala yang waktu itu yang menyalibkan Yesua gitu datang mencari mereka, sehingga mereka tutup pintunya. Mereka takut sekali gitu. Dan mereka akhirnya mengurung tiba muncul ada satu sosok tiba-tiba muncul di antara mereka. Nah, mereka tambah takut lagi adik-adik. Ada satu orang tiba-tiba ada di depan mereka. Mereka bilang, kok siapa yang masuk? Nggak ketok-ketok pintu, tiba-tiba udah masuk aja gitu. Mereka takut adik-adik seperti melihat hantu. Mereka lihat sosok itu ada di depan mereka seperti kayak mereka melihat hantu. Nah, adik-adik mereka saking ketakutan, tiba-tiba orang itu berdiri di tengah-tengah mereka takut. Dan karena ya tiba-tiba karena mereka dalam kondisi ketakutan, berjaga-jaga takut ada imam-imam kepala yang menyalibkan Yesua datang gitu kan mencari mereka. Tiba-tiba datang. Dan itu siapa adik-adik? Yesua berdiri di tengah-tengah mereka. Dan dia berkata, damai sejahtera bagimu. Nah, adik-adik, Yesua berkata kepada mereka, damai sejahtera bagimu. Nah, dia itu Yesua ya adik-adik. Tapi murid-murid juga benar-benar saking ketakutan, terkejut. Mereka melihat itu ya antara percaya nggak percaya gitu loh adik-adik. Nah, Yesua bilang, mengapa kamu takut? Yesua bilang, ini aku yang sudah bangkit dan hidup. Yesua bilang begitu. Kok kamu takut? Ini aku yang sudah bangkit dan hidup kembali. Masih gak percaya? Gitu. Kira-kira begitu ya adik. Yesua tunjukkan tangannya. Tangannya yang berlubang, bekas tusukan paku, dan kakinya dia tunjukkan. Baru mereka percaya. Nah, adik-adik, mereka
karena melihat itu mereka langsung percaya, oh iya benar Yeshua yang mati, bangkit dan hidup gitu ya, hidup kekal untuk selama-lamanya. Nah, semua itu terjadi adik-adik, semua sudah terjadi seperti yang sudah dia sampaikan, sempurna benar-benar apa yang sudah difirmankan itu terjadi. Nah, adik-adik, sebelum Yeshua pergi, Yeshua berpesan kepada murid-muridnya. Nah, pesan itu sangat penting adik-adik. Yeshua berpesan bahwa kamu itu sudah bersama-sama dengan aku, yang sudah pernah hidup bersama-sama dengan aku. Nah, kamu sudah melihat itu aku mati, dan kamu sudah menyaksikan, kamu sudah melihat sendiri, aku itu bangkit, dan aku hidup. Di tengah-tengah kalian, di tengah-tengah kamu, aku hidup. Nah, adik-adik, Yeshua sudah bangkit dan hidup, dan itu menjadi kesaksian buat kita semua, buat bagi banyak orang. Nah, Yeshua berkata bahwa aku akan mengutus Ruach HaKodes untukmu, untuk kamu, dan supaya kamu diberikan kuasa. Nah, adik-adik, Yeshua memberikan Ruach HaKodesnya untuk adik-adik dan untuk kita semua. Supaya apa? Supaya kita diberikan kuasa. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk menyaksikan kebenarannya, untuk bersaksi, dan untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dan adik-adik, biarlah kesaksian Yeshua HaMasiah hidup untuk kita, keselamatan bagi kita, dan adik-adik bisa menjadi saksi bagi banyak orang, khususnya buat keluarga adik-adik, om, tante, oma, opa, teman-teman, kerabat-kerabat yang menjadi kesaksian bahwa Yeshua HaMasiah sudah bangkit dan hidup untuk menyelamatkan banyak orang. Haleluya. Bapa Yahweh memberkati. Kita berdoa. Segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagi Bapa Yahweh besem Yeshua HaMasiah. Terima kasih kami mengucap syukur untuk kebangkitan-Mu Yeshua HaMasiah yang sudah menyelamatkan kami, menyelamatkan adik-adik, dan menyelamatkan seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Terima kasih kami bersyukur, biarlah firman-Mu itu boleh berbuah, bertumbuh lebat di dalam hati dan pikiran kami, dan menjadi berkat bagi kami, menjadi berkat bagi banyak orang dan saudara-saudara yang ada. Terpujilah Bapa Yahweh, di dalam nama Tuhan Yeshua HaMasiah kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik semua yang dikasih Tuhan Yesus HaMasiah, tadi sudah mendengarkan firman Elohim, dan firman itu yang menguduskan kita semua, dan firman itu yang memberkati kita semua, dan firman itu memperbaharui hidup kita dari hari ke hari, sehingga kita semakin bertambah-tambah baik, semakin bertambah-tambah berkenan kepada Bapa Yahweh, mengasihi Bapa Yahweh. Dan saatnya kita akan menutup ibadah Sabat pada saat ini. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari adik-adik angkat tangan semuanya untuk menerima berkat dari Tuhan. Yevarekeka Yahweh weis mereka. Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Yaer Yahweh panai elka wikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Yisa Yahweh panai eleka wiasem leka salom. Yahweh yang menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Afitoda Rabba Afitoda